Kami jeda program Kompas Petang, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa menabrak truk di pintu tol Lawang, Malang, Jawa Timur, saudara. Ini adalah visual bagaimana peristiwa pasca terjadinya kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi di ruas tol Pandaan, Malang, Jawa Timur, saudara. Tepatnya di kilometer 75 arah Malang. Saat ini penanganan tengah dilakukan. Bus pariwisata dan truk menutup jalur di ruas tol ini, saudara. Hingga saat ini informasi mengenai korban masih dalam pendataan dan pengguna jalan juga diharapkan untuk menggunakan jalur alternatif, saudara. Ini adalah visual pasca terjadinya kecelakaan di ruas tol Pandaan, Malang, Lawang, kilometer 75 hingga tepatnya di arah Malang, saudara. Ada kecelakaan yang terjadi, bus rombongan wisata pelajar menabrak kendaraan truk wingbox yang tampak pasca terjadinya kecelakaan ini. Kendaraan melintang menutup seluruh badan jalan tol Pandaan, saudara. Sebagian penumpang bus sudah berada di luar kendaraan, dievakuasi. Sementara untuk korban masih dalam pendataan hingga saat ini, saudara. Ini adalah visual bagaimana kecelakaan yang terjadi di ruas tol Pandaan, Malang, Jawa Timur, tepatnya di kilometer 75. Beberapa orang warga dibantu oleh polisi saat ini berupaya untuk menyelamatkan satu persatu korban yang masih berada di dalam bus. Tampak bus dengan kondisi miring usai menabrak truk wingbox, saudara. Dan dua kendaraan ini melintang, berserakan juga barang-barang yang diangkut oleh truk. Dan proses evakuasi para korban ini berlangsung dramatis. Selain warga ini mencoba untuk bisa mengeluarkan para korban melalui pintu bus, sebagian warga lain juga mencoba mengeluarkan korban sesegera mungkin melalui jendela bus sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat. Pelajar yang menjadi korban dari kecelakaan ini, sementara tadi sebagian ada yang mendapatkan perawatan di lokasi kejadian, saudara. Ini dia, kembali kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di ruas tol Pandaan, Malang, Jawa Timur, tepatnya di kilometer 75 yang mengarah ke Malang. Tentu di momen libur Natal dan Tahun Baru, saat ini sudah mulai ramai pemudik yang mengarah ke Jawa Timur, yang akan menuju ke Malang, diharapkan untuk bisa memilih jalur alternatif lain. Karena saat ini di ruas tol Pandaan tengah dilakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan antara bus yang membawa rombongan pelajar dengan truk wingbox, saudara. Informasi sementara yang kami peroleh saat ini, saudara, bus ini berangkat dari wilayah Bogor, Jawa Barat, antara kontainer dan mengalami kecelakaan di ruas tol Pandaan, saudara. Kita lihat bersama bagaimana saat ini korban yang masih syok atas peristiwa yang terjadi berada di lokasi kejadian di TKP, menunggu bantuan tim medis dan juga ambulans tentunya
untuk bisa membawa para korban ini untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara di jalur sebaliknya yang dari Malang, saudara, telah terjadi beberapa kendaraan kecelakaan tampak memelankan laju kendaraannya. antara kontainer dengan bis Ya, yang membawa rombongan Untuk SMP. untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkap, saat ini melalui sambungan telepon sudah bergabung bersama kami ada Kapolres Malang, ada Pak Putu Kholis. Selamat petang, Pak Kapolres. Selamat sore. Pak Kapolres, visual yang kami peroleh saat ini masih dilakukan penanganan. Bagaimana saat ini yang terjadi di lapangan, seperti apa penyelamatan para korban, Pak Kapolres? Ya, saat ini saya masih di lokasi bahu-membahu seluruh petugas TNI, Polri, petugas jalan tol, jasa marga, kemudian ambulan, dan masyarakat bahu-membahu kita mengevakuasi 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yaitu 1 bis dan 1 truk. Kemudian untuk korban juga masih ada yang terjepit, masih kami lakukan evakuasi. Untuk update jumlah korban yang meninggal diperkirakan 4 orang, namun kita masih update kembali karena selain pembersihan di TKP, kita fokus juga ke pengalihan arus, sehingga jalur tol yang mengarah dari Surabaya menuju Malang kita alihkan keluar ke arah Pasuruan karena memang jalan tertutup untuk evakuasi korban maupun kendaraan yang terlibat kecelakaan. Antrian cukup panjang kepada pengguna jalan tol yang akan menggunakan jalur dari Surabaya menuju ke Malang. Kami mohon bersabar karena memang saat ini akses kami tutup untuk keperluan penanganan di TKP, penyelamatan korban-korban maupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Pak Kapolres, korban meninggal dunia dan juga yang perlu mendapatkan perawatan dibawa kemana saat ini, Pak Kapolres? Kita bawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Saat ini lebih dari 20 ambulan sudah tiba di lokasi, bersiap untuk mengevakuasi para korban. Ambulan-ambulan ini dari Kabupaten Malang dan Kota Malang yang memang sudah kami persiapkan untuk kegiatan pengamanan Natal Tahun Baru. Untuk yang luka, apakah sudah ada data sementara, Pak Kapolres, berapa orang? Saya belum bisa memastikan karena masih terus kita hitung. Yang penting seluruh korban bisa mendapatkan penanganan, baik yang luka-luka maupun yang meninggal dunia. Kita fokus bawa ke rumah sakit terdekat. Korban meninggal dunia semuanya yang berasal dari bus ini, Pak? Iya, saat ini masih proses evakuasi yang ada di dalam bis yang terhimpit. Sementara, Pak, apakah betul bus ini berasal dari atau berangkat dari Bogor informasinya, Pak? Masih kita dalami karena kita fokus ke penanganan korban dulu. Oke, baik. Kita fokus ke penanganan korban. Memang betul di bis ini ada tulisan English Intensive Camp, Kampung Inggris Peace Center, SMP IT Darul Quran Mulia Putri Bogor. Oke. Tapi untuk lebih lanjutnya masih kami dalami lagi. Bis ini berasal dari mana dan berangkat dari Malang, ini startnya dari mana. Karena kan tentunya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin disinggahi atau dijadikan tempat peristirahatan sebelumnya. Ini kita telusuri sambil kita lakukan tempat kejadian perkara. Jika kita lakukan di olah TKP. video yang kami peroleh, tampak mayoritas pelajar, Pak, ya, penumpang busnya, Pak, ya? Iya, mayoritas demikian. Baik, Pak Kapolres, dengan kondisi seperti ini, bagaimana proses evakuasi korban? Karena tampaknya bus dalam kondisi miring ini sulit juga untuk mengeluarkan korban, Pak. Proses evakuasi masih berlangsung ini. Jadi ya butuh waktu, memang kondisinya bis dalam keadaan miring dan menabrak jalur pembatas sehingga evakuasi memerlukan waktu.
Pak Kapolres, apakah sebelum kecelakaan ruas tol Pandaan ini kondisinya jalanannya licin setelah diguyur hujan atau bagaimana Pak Kapolres? Saya di lokasi, kondisi cuaca mendung, dan kalau kondisi licin saya rasa tidak, karena kondisinya normal, namun memang di lokasi ini mulai menanjak. Tapi saat itu arus lalu lintas di ruas tol Pandaan seperti apa? Apakah memang lengang atau ada kepadatan di sana Pak Kapolres ketika kejadian, sebelum kejadian? Arus relatif lengang dibanding dengan puncak arus libur yang pertama kemarin di tanggal 21-22, di hari ini lengang. Relatif lebih sepi dari kemarin maupun hari Sabtu. Di tengah proses evakuasi para korban, apakah korban Pak Kapolres sudah ada yang bisa dimintai keterangan oleh polisi seputar peristiwa ini? Apa yang menjadi penyebabnya Pak Kapolres? Ya, kami rasa kami fokus dulu ke evakuasi ya. Kami lebih mementingkan keselamatan jiwa korban sembari kami melakukan olah TKP. Kalau untuk kami dalami, kami interview, kami memastikan dulu keselamatan korban-korban yang masih bisa kami selamatkan. Itu muatan truk apa Pak Kapolres sampai berserakan menutupi badan jalan tol Pak? Iya, truk muatannya penuh, ada indikasi tidak kuat menanjak, ini yang masih kami dalami di TKP. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana Pak Kapolres kondisi sopir bus? Karena jika kita lihat yang paling parah ini di bagian depan sebelah kanan, bagian sopir bus. Ya, kondisi bagian bis depan ini tentunya mendapatkan kerusakan yang paling parah. Bisa dilihat mungkin dari visual yang muncul di televisi, saya di TKP juga melihat kondisi bis bagian depan mengalami kerusakan yang paling parah dan proses evakuasinya masih kita lakukan. Diperlukan alat berat juga Pak Kapolres untuk memindahkan badan bus, untuk membantu lebih memudahkan memindahkan para korban juga dari dalam badan bus? Ya, selain ambulan, mobil derek dari milik Jasa Marga yang beroperasi jalan tol Surabaya Malang juga sudah standby di lokasi untuk mengevakuasi kendaraan. Nanti setelah selesai evakuasi korban, kemudian kita kumpulkan data-data di TKP, mobil yang terlibat atau truk atau bis yang terlibat sudah siap untuk dilakukan evakuasi dengan menggunakan mobil derek yang ada dari jalan tol. Sekarang sudah pukul 16:56 waktu Indonesia Barat. Ini kejadian pertama kali terjadi pada pukul berapa Pak Kapolres? Informasinya? Informasi kami terima 1 jam yang lalu. Informasi yang kami terima kejadian awal 1 jam yang lalu, kemudian penanganan sampai saat ini masih berlangsung. Untuk saat ini apakah masih banyak korban yang terjepit di dalam badan bus Pak Kapolres? Masih ada yang kita evakuasi. Tampak itu warga Proses evakuasi masih berlangsung. Ya. Kendalanya bagaimana saat ini Pak Kapolres untuk proses evakuasi para korban? Karena dengan kondisi mereka terluka, trauma juga Pak Kapolres, tentu tidak mudah untuk bisa mengevakuasi mereka ini Pak Kapolres. Kami sedang bekerja bersama-sama tim PMI, tim dari Jasa Marga, kepolisian, TNI dibantu masyarakat. Mudah-mudahan korban yang selamat maupun meninggal dunia bisa kita evakuasi karena memang saat ini evakuasi yang ada di bagian depan bis ini memiliki tantangan tersendiri dan membutuhkan waktu. Mohon doanya mudah-mudahan kami bisa mengevakuasi seluruh korban yang ada di bis Tirto Agung ini. Baik, imbauan Pak Kapolres bagi warga yang saat ini berencana untuk melintasi ruas tol Pandaan karena tengah ada penanganan kecelakaan seperti apa Pak Kapolres? Lebih hati-hati dalam berkendara apabila bertemu atau berpapasan atau melaju bersamaan dengan truk. Ini perlu kewaspadaan lebih karena truk-truk dengan komoditas bahan pangan memang masih diizinkan, namun kita melihat juga kondisi truk ini
penuh muatan sehingga mungkin lebih bisa menjaga jarak apabila bertemu dengan truk-truk yang memang masih bisa beroperasi seperti yang mengangkat bahan pangan, kemudian bahan pokok penting maupun BBM. Saya rasa di kondisi hujan ini akses tol dari Surabaya menuju Malang juga perlu kewaspadaan ekstra mengingat kadangkala hujan di kondisi bulan Desember ini disertai angin kencang sehingga jarak pandang bisa terbatas. Oke. Dan ini lokasinya tadi seperti yang Anda sampaikan jalan menanjak dan sebetulnya untuk rambu-rambu peringatan juga sudah banyak yang terpasang di sana Pak Kapolres ya? Sudah, saya berdiri tepat di bawah rambu-rambu di dekat bis yang sedang dievakuasi. Ada rambu-rambu kuning dengan gambar tanjakan yang cukup tajam dan tinggi di sini. Rambu-rambu sudah lengkap. Oke. Sudah ada yang mencoba untuk menghubungi pihak sekolah di Bogor, Pak Kapolres? Ya, tentunya sudah. Kita simultan bekerja bersama-sama, namun yang penting adalah bagaimana kami bisa mengevakuasi para korban saat ini. Jadi saat ini data jumlah korban yang pastinya belum ada, masih dalam pendataan Pak Kapolres ya? Masih kami update terus data korban baik yang luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia. Cuaca di sana bagaimana? Karena ini tampak mendung sekali, tidak sedang turun Mendung, hujan Pak betul. Kapolres. Cuaca mendung hari ini didominasi gerimis di beberapa titik di Malang seperti di Lawang maupun di Singosari. Oke, jadi saat ini satu jalur tol yang mengarah ke Malang dari Surabaya ditutup, sementara arus sebaliknya masih bisa dilalui kendaraan Pak Kapolres? Masih bisa dilalui kendaraan untuk jalur sebaliknya dari Malang ke arah Surabaya. Baik, terima kasih Pak Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis telah menyampaikan bagaimana informasi terkini penanganan kecelakaan bus yang mengangkut pelajar di ruas tol Pandaan Malang, Jawa Timur yang mengakibatkan 4 orang tewas. Terima kasih, selamat bertugas kembali Pak Kapolres. Dan kita simak bersama saudara pernyataan dari Kakor Lantas terkait dengan peristiwa kecelakaan bus yang menabrak truk di ruas tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Kita simak bersama. Dirlantas sudah dialihkan keluar tol sehingga masyarakat tidak terjebak dengan kemacetan ini. Karena itu menutup jalur ya, melintang untuk truknya itu. Oke? Kalau untuk penyebabnya apakah sudah ada? Nah, kita baru evakuasi ya. Nanti setelah itu kita periksa saksi-saksi, olah TKP, baru kita tahu apa sih penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut ya. Kalau berarti sejauh ini soal ada info juga katanya korbannya bertambah begitu Pak. Sejauh ini udah diupdate lagi? Itu baru ya, beberapa menit yang lalu laporannya 1 meninggal dunia. Mudah-mudahan. Ini kendaraannya apa Pak? Boleh dijelaskan? Bis ya, bis wisata dengan tabrakan dengan box ya. Oke? Mungkin boleh penegasan sekali lagi Pak. Ini kejadian di kilometer berapa? Ya, di kilometer 77 100 arah Malang ya. Itu terjadi kecelakaan lalu lintas. Ini baru saja ya peristiwa ini terjadi. Kami turut prihatin atas kejadian ini. Sekarang petugas sedang mengevakuasi korban maupun kendaraan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di TKP tersebut. Oke? Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Itu tadi pernyataan dari Kakor Lantas Polri, saudara, terkait dengan peristiwa yang terjadi di ruas tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Irjen Aan Suhanan yang menyampaikan saat ini polisi masih melakukan penanganan terhadap para korban, terutama yang saat ini ada beberapa korban tadi disampaikan oleh Kapolres Malang masih terjebak saudara di dalam badan bus dan mereka perlu segera untuk dievakuasi, dipindahkan keluar untuk segera mungkin mendapatkan perawatan. Sudah disiapkan pula
unit ambulans yang bersiaga untuk membawa para korban ini menuju ke rumah sakit terdekat. Tadi disampaikan bahwa informasi sementara korban atau rombongan bus ini berangkat dari Bogor, Jawa Barat, dan seperti apa penanganan para korban dan juga evakuasi pemindahan badan bus dan juga truk di ruas tol Pandan Malang, Jawa Timur. Kami akan jeda sejenak di Breaking News Kompas TV. Tetap bersama kami, saudara. Kami akan segera kembali.